kaidatina wa kaidatikum wa asma qasidana wa qasidakum bistini wa binatana syai'un illahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai sebenarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u mimma tada'un. Warrabi'u adapun yang keempat, mimma tada'un, yang harus ditinggalkan. Allah taqbala syai'an, Allah taqbala syai'an, hendaklah tidak menerima sesuatu. Min ato'il umaroi, dari pemberiannya pemerintah atau penguasa. Wa hadayahum, dan hadiah dari mereka. Wa in alimta, dan jikalau kamu mengetahui annaha bahwasanya hadiah tersebut minal halali adalah halal. Jadi jangan suka menerima hadiah dari penguasa atau pejabat, meskipun kita tahu hadiah itu adalah halal. Jadi meskipun yang diberikan itu jelas-jelas halal, jangan senang-senang. Biasanya kita itu dikasihnya nggak seberapa, tapi nanti imbasnya atau efeknya luar biasa. Biasanya pemerintah itu bagi-bagi kalau mau ada apa-apa, ya kan? Mau pemilu rame, ya di tempatmu juga rame apa? Biasanya apa istilahnya? Yang agetin apa namanya? Nanti ada amplop jalan dewe tuh. Jadi kalau mau pemilu biasanya pada ngasih si A ngasih berapa, si B ngasih berapa, nanti datang beras, nanti datang apa. Nah ini jangan kayak gitu, belum tentu halalnya. Yang halal saja kita dilarang, apalagi yang belum jelas halal. Li'anna topra, karena sesungguhnya rakus tamat minhum dari mereka ini kembali ke umarok. Yufsiduddina, dapat merusak agama. Yufsiduddina, dapat merusak agama. Li'annahu, karena sesungguhnya perbuatan tersebut yatawalladu minhul
penjilat. Apa ya penjilat itu? Bertahan itu suka cari muka biar aman, terus suka bermuka dua biar aman. Itu apa namanya? Jadi dia itu bisa memposisikan diri berubah-berubah, pokoknya yang menentukan dia. Kalau sekiranya yang aman warna merah, merah. Yang sekiranya aman warna hijau, hijau. Itu apa namanya? Itu murtahanah. Mudahanah. Jadi kalau bahasa gaulnya mah penjilat. Dia bisa memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Jadi bukan untuk kebaikan, tapi untuk diri sendiri. Misalnya sekarang ini paling aman apa? Oh, paling aman ke timur, karena cuaca politik ke timur. Dia nggak mikirin mau berubah-berubah 100 kali kayak bunglon, nggak mikirin. Yang penting dirinya aman, dirinya untung. Nah itu mudahanah. Apa bahasanya? Wa mura'atu janibihim. Wa mura'atu janibihim, dan berpihak kepada mereka, wal muwafaqatu fi dzulmihim, wal muwafaqatu, dan turut serta fi dzulmihim, dalam kedzaliman mereka. Wa hadza, semua ini kulluhu fasadun, semuanya bisa merusak fiddini, terhadap agama. Jadi ini nyata bahwa semua itu salah satu bukti rusaknya agama. Jadi kita nggak ngurusi halal haram, nggak ngurusi. Misalnya gini, hari ini misalnya kamu nyalon kepala desa, calonnya ada 3 misalnya. Hari ini kayaknya nomor 1 yang mau menang, kita deket, kita pepet itu nomor 1. Ternyata di tengah-tengah nuansa politiknya berubah, kayaknya nomor 2 yang akan menang. Kita udah dapat banyak dari nomor 1, kita tinggal, kita ganti nomor 2. Nomor 2 kita pepet, kita dapat lagi. Ternyata ganti nih arah politik ke nomor 3. Ya sudah, kita tinggal aja nomor 2, kita pindah ke nomor 3. Nah ini namanya penjilat. Nomor 3 kita pepet, jadi kita nomor 1 dapat, habis itu kita tinggal, nomor 2 dapat, kita tinggal, nomor 3. Habis itu apa? Setelah pemilihan ternyata ya jadi nomor 2 misalnya. Gimana? Ya tidak ada merasa bersalah. Begitu jadi nomor 2, kita pepet lagi nomor 2. Nah sudah nggak peduli bagaimana secara agama hukumnya, sudah punya malu. Pokoknya selama itu menguntungkan diri sendiri. Nah, makanya agama sudah rusak kayak gitu. Wa aqallu madarratihi, wa aqallu madarratihi, adapun bahaya yang paling kecil. Manakala dirimu, idza qabilta, jikalau kamu menerima, idza qabilta, jikalau kamu menerima atoyahum, pemberian mereka, wantafakta atau kamu mengambil manfaat min dunyahum dari
dunia mereka, artinya dari wilayah mereka, entah memanfaatkan jabatannya, kita dapat manfaat dari hartanya, atau dari apapun yang terkait dengan mereka. Gimana caranya mudarat yang paling kecil? Ahbabtahum dan kamu mencintai mereka. Waman dan barang siapa ahabba ahadan mencintai seseorang, yuhibbu tula umrihi, yuhibbu dia menginginkan tula umrihi dipanjangkan usianya, wabaqaihi dan dikekalkan, bidorurati di dalam kemadorotannya, wafi mahabbati baqa'id dolim, wafi mahabbati dan di dalam mencintai baqa'id dolim, kekalnya orang dolim, irodatun sama halnya menginginkan fiddulmi adanya kedoliman ala ibadillahi ta'ala terhadap hamba-hambanya Allah Ta'ala. Wa iradatu kharabil alam, wa iradatu dan menginginkan kharabil alami kehancuran dunia. Fa ayyu syai'in maka demikian itu yakunu adro, fa'ayyu syai'in maka demikian itu mana lagi sesuatu. Ada pertanyaan di situ. Fa'ayyu syai'in maka mana lagi sesuatu yang kunu adro yang lebih bahaya min hadza dari hal ini litini terhadap agama wal akibati dan dampaknya. Jadi kesimpulan yang keempat, jangan suka menerima pemberian penguasa. Karena apa? Kalau di sini bahasanya adalah ketika kita senang dikasih, berarti sama halnya kita senang dengan orang tersebut ngasih terus, kan gitu ya? Paham dah? Misalnya kita dikasih permen, kita senang, berarti otomatis sama halnya kita itu senang orang itu ngasih kita permen terus, ya kan? Nah kalau kita senang penguasa itu ngasih terus, berarti senang penguasa itu bakal membahayakan atau berbuat mudarat terus menerus. Kenapa? Karena kita dianggap di sini bahasanya adalah cinta terhadap apa yang mereka cintai. Mereka tujuannya jelas, mereka yang tadi bilang mudahanah tadi, para penjilat itu tujuannya bukan kebaikan, tapi dirinya sendiri. Nah kalau kita suka, udah ngerti mereka caranya tidak baik, tapi kita senang dikasih oleh mereka, berarti
berarti kita senang mereka jadi atau berbuat seperti itu terus menerus. Jadi sama aja bohong. Kayak sekarang nih di Indonesia, kita sudah tahu banyak undang-undang yang disalahgunakan, undang-undang yang diselewengkan, bahkan undang-undang yang diganti agar kepentingan pribadi bisa diloloskan. Nah, kita sudah tahu bahwa itu nggak baik, nggak benar. Benar apa nggak sih kayak gitu? Benar. Tapi ketika mereka memberi sesuatu ke kita, misalnya ngasih sumbangan, ngasih apalah pancingan supaya kita itu nggak demo, kita senang. Ya sudah, secara tidak langsung berarti kita senang juga dia jadi pejabat. Ya kan enggak? Iya. Karena apa? Kita senang terhadap pemberian mereka. Kalau memang kita tidak senang mereka jadi pejabat yang menjilat, apapun pemberian mereka jangan kita terima. Itu namanya konsisten. Paham? Nggak usah rumit-rumit. Yang simpel di lingkungan kita dah. Seringkali kita itu menjelek-jelekin orang. Ya enggak? Ya enggak? Tapi kita masih menerima manfaat dari orang yang kita jelekin. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Nanti kamu jangan seperti itu. Contoh, kamu misalnya di kamar, yang mondok nih, dengerin. Kamu di kamar ada 20 anak. Kamu suka jelek-jelekin, misalnya ketua kamarnya. Wah, ketua kamar tuh galak banget, gini. Tapi ketika ketua kamar itu ngasih, kamu masih mau nerima. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Dan hati-hati, ini yang paling banyak terjadi. Kamu jangan sampai. Kamu nanti kalau sudah dewasa, kamu kerja. Ya. Misal kamu kerja tiap hari. Ketika kamu kerja, yang kamu bahas itu bosmu. Siapa? Yang kamu omongin jeleknya. Tiap ada. Bosmu ini gak ada baiknya, gak ada benarnya. Tapi kamu tetap di situ. Kamu masih kerja di situ, kamu menerima gaji di situ, dan gaji itu kamu makan. Bahkan untuk menghidupi keluargamu. Nah, ini loh yang bahaya. Ada orang yang seperti itu. Dan itu dijamin hidup kita gak akan berkah. Makanya hati-hati. Kalau kamu sudah gak suka sama orang, tinggal. Ya res, gak usah banyak ngejelekin, gak usah. Gak suka, ya. Udah kamu katanya gak suka, kamu jelek-jelekin tiap hari, tapi kamu masih di situ, kamu makan gaji dari orang itu, gimana hidup kamu mau berkah? Gak bisa. Ya, Mas, Mbak, dengar. Makanya hati. Banyak di antara kita hidup kita gak berkah itu karena ulah kita sendiri, bukan karena doa orang lain, bukan. Tapi karena kita yang sembrono. Sudah, hidup ini simpel. Gusti Allah baik. Gusti Allah juga simpel dan rumit. Yang rumit itu siapa? Manusia. Gusti Allah itu baik. Yang gak baik siapa? Manusia. Gusti Allah itu gak pelit. Yang pelit siapa? Manusia.
Jadi kalau hidup kita kok merasa begitu rumit, kenapa ya Allah hidup orang itu enak, hidup saya kok rumit? Pertanyaannya dibalik, kita ini sudah merumitkan orang lain seberapa banyak? Karena apa? Gusti Allah gak akan memberikan kerumitan pada kita. Karena apa? Gusti Allah itu maha baik. Sudah, itu kuncinya hidup. Sesimpel itu hidup. Gusti Allah menghendaki. Wa iyyaka waspadalah, wa iyyaka, diulangi lagi, wa iyyaka dan waspadalah, iyyaka waspadalah, ayyuhdi'aka istihwa usyayatin, ayyuhdi'aka terhadap tipu daya kepadamu. Apa istihwa usyayatin? Rayuannya setan. Nah, ini hati-hati, jangan sampai tertipu. Mas, kamu mas, oh jangan sampai tertipu oleh rayuan setan. Bapak, mas, gak usah sekolah. Ngapain sekolah? Udah, pura-pura sakit aja. Nah, ini termasuk istilah usyayatin apa enggak? Termasuk apa enggak? Udah, gak bakal diperiksa. Terus gimana? Nanti kalau dipegang, caranya gampang. Umi aja udah hafal. Kalau sakit itu jangan bilang sakit panas. Kalau sakit panas bisa dipegang. Terus gimana? Cari sakit yang nggak bisa dipegang. Apa itu? Bilang aja sakit perut. Asam lambung. Gimana coba? Ustazah gak bakalan ngerti. Asam lambung gak bisa diteropong. Sehingga apa? Sekarang ini 99% pasti, Umi pastikan alasan sakit itu mesti sakit perut. Dan Umi hafal. Padahal orang sakit perut beneran dengan lidah itu gampang, karena Umi juga punya asam lambung. Kamu baru apa? Asam lambung, belum tahu sakitnya asam lambung. Beda. Kamu kalau main film jangan asam lambung. Kalau sudah asam lambung itu sampai gak bisa nafas. Kamu lupa masih bisa asam lambung. Waduh, minum es masih blok bisa bilang asam lambung. Jadi kalau bohong itu harus menguasai dulu ilmunya, biar pantas sedikit. Bilang sakit gigi, tapi apa? Ngomong masih lancar. Orang sakit gigi butuh ngomong. Oh, ada ilmu lagi. Nanti kalau aku sakit gigi ditanyain Ustazah, diem aja. Ustaz, kalau kita sudah hafal, ya di kitab itu ada yang waktu kita belajar apa yang kemarin. Betapa mudahnya mengenali seseorang itu bohong atau di dalam kitab yang Abang Haji juga ada kemarin. Masih ingat tak? Kalau orang itu bangun malam, sholat malam, dia akan diberi kemudahan apa? Umi dengerin dari rumah. Ya, masih ingat gak? Apa? Hah? Kalau orang itu tidak hanya rezeki, tentang mengenali orang apa? Ada di kita. Jadi kalau orang itu rajin sholat malam, dia
dia akan punya kepekaan yang luar biasa. Oleh Allah ditunjukkan sesuatu yang orang lain nggak tahu. Kan itu kemarin. Udah lupa? Udah lupa? Aduh, Gusti. Sehingga apa? Sebenarnya mereka tidak punya indera 200, tidak. Tapi sebagai bentuk Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, dikasih kepekaan yang luar biasa. Itu loh bohong kamu. Itu tahu, feelingnya kuat. Siapa yang kasih tahu? Mesti Allah. Kemarin apa ngaji? Dapat 2 hari atau 3 hari untuk dengerin. Nah, itu bukti. Makanya apa? Kamu jangan pernah berani-berani bohong sama guru. Karena apa? Guru itu sebenarnya tahu. Bedakan kamu bohong atau enggak itu dua apa? Ya, dengar ya Mbak, Mas. Dengar Mbak, Mas. Jadi jangan tertipu oleh rayuan atau ucapan sebagian manusia laka kepadamu bi annal afdhala, bahwa sesungguhnya yang lebih utama, bi annal afdhala, sesungguhnya yang lebih utama, wal aula, dan yang lebih baik, dinaro, adalah mengambil dinar wa dirham dan dirham, minhum, dari para umaro, wa tufarriquhuma, dan membagikan dinar dirham tersebut bainal fuqara'i, kepada orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka itu kembali ke kembali ke umarum. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka kembali ke yunfikuna, akan menghabiskan harta mereka fil fiski, di dalam kefasikan. Kefasikan itu kehancuran. Wal maksiyati, dan kemaksiatan. Wa infaquka, adapun penggunaanmu, artinya kalau kamu yang gunakan, ala du'afa'in nasi, adalah untuk menolong orang-orang yang lemah, khairun, itu lebih baik, min infaqihim, dari cara mereka menghabiskan hartanya, min infaqihim, dari cara mereka menghabiskan hartanya. Fa innal la'ina, karena sesungguhnya iblis qad qata'a a'naqa kathirin, qad qata'a, telah memutus a'naqa kathirin, a'naqa kathirin, dengan bermacam-macam godaan, minan nasi, terhadap manusia, bihadihil waswasati, dengan
gangguan ini. Waqad dzakarnahu, dan telah kami uraikan fi Ihya'il Ulumi, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fatlubhu, maka carilah uraian itu tammata, di sana. Jadi di sini ada yang berpendapat lebih utama kita ambil, kita terima duit mereka, bantuan mereka, kemudian kita bagi-bagikan ke orang-orang yang tidak mampu, daripada mereka menghambur-hamburkan untuk kefasikan dan kemungkaran. Ya, kalau kita seperti itu, masalahnya kadang kita itu diamanahi, misalnya sumbangan apa untuk dibagi-bagikan, kenyataannya malah tidak dibagi-bagikan, dipakai sendiri. Nah, ini yang bahaya. Wa amal arba'atu, adapun 4 perkara allati yang bagi laka, yang seharusnya bagimu antaf'alaha, untuk dikerjakan. Kalau tadi 4 perbuatan yang harus ditinggal, sekarang 4 perbuatan yang harus dilakukan. Fal awalu, yang pertama, anta ja'ala mu'amalaka, menjadikan hubunganmu ma'allahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, bihaitsu law amala ma'aka biha, bihaitsu sekiranya law amala, seperti orang yang berbuat ma'aka, bersamamu, biha abduka, layaknya seorang budak, tardo, yang ridho, biha minhu, biha minhu, biha dalam amalah, minhu bersama abdun. Jadi jadikan hubungan kita dengan Allah itu layaknya budak terhadap juragan. Budak itu disuruh apa aja dia ridho, nggak pakai ngomel, nggak pakai ngeluh, nggak pakai manyun, nggak pakai dibayar. Pokoknya budak kalau sama tuannya itu sudah totalitas. Wala yadhiku khatiruka alaihi, wala yadhiku, dan janganlah menyempitkan khatiruka, hatimu, alaihi, terhadap budak, wala taghdab, dan janganlah marah. Wala yadhiku, dan tidaklah sempit, ini bukan amr tapi nafi. Wala yadhiku, dan tidaklah sempit khatiruka, hatimu, alaihi, terhadap budak, wala taghdab, jadi bukan wala taghdab, wala taghdab, dan tidak marah. Jadi kita sebagai juragannya
melihat budaknya itu kerjanya luar biasa, mesti hati kita apa? Puas, ya kan? Gak pingin marah. Waladzi la tardo, waladzi la tardo, adapun yang tidak ridho, yang tidak suka linafsika dari dirimu, min abdika terhadap budakmu, al-majazi, al-majazi artian secara majas atau perumpamaan, fala tardo maka tidak juga ridho, aidon begitu juga, lillahi ta'ala untuk Allah Ta'ala, wa huwa sayyidukal hakiki, wa huwa dan Allah sayyiduka adalah tuanmu al-hakiki yang sejati. Jadi maksudnya kalau juragan itu punya budak-budaknya nurut, pasti juragan itu akan puas dan tidak akan sama. Kita ini budaknya Gusti, jadi harus bisa menempatkan diri jadi layaknya budaknya Gusti Allah. Nah, kalau kita jadi budak itu nggak rewel, nggak gaya, nggak macem-macem, kita benar-benar taat, patuh, kira-kira Allah ke kita seperti apa? Kira-kira Allah kepada kita seperti apa? Ya Allah bentuknya puas, nggak akan marah sama. Nah sebaliknya, kalau kita, masya Allah, kalau kata orang Madura, montok. Apa montok? Montok itu ndablek kata orang Jawa. Kalau kata orang Betawi apa? Apa kata orang Betawi? Hah? Jadi montok itu dikasih tahu bolak-balik, gak berubah-ubah sama sekali, malah nantangin, malah ubah jadi. Tuh. Nah kalau kayak gitu kira-kira Gusti Allah juragan kita senang apa enggak? Senang apa enggak? Tidak bakalan. Kasih tahu bolak-balik diulangi lagi. Ngerasa salah enggak? Petenteng diulangi lagi, kata Gusti Allah, dikira saya apa yang butuh. Nah, yang benar itu budak butuh tuan atau tuan butuh budak? Iya. Jadi tuan itu ya karena dia yang menguasai budak. Jangan sampai berpikiran budak yang dibutuhkan oleh tuan. Budak kalau nggak ada tuan kalau nggak ada budak dia nggak bisa makan. Jangan salah. Tuan punya segalanya. Budak bisa merdeka, kalau nggak dimerdekakan tuan nggak bisa. Itu zaman dahulu. Makanya kalau sudah jadi budak sudah tidak ada harganya sama sekali. Sehingga Islam menghapus sistem perbudakan. Naudzubillah, kalau sekarang masih ada budak, nggak bisa ngebayangin Indonesia ini budaknya nanti tuan rumahnya orang pribumi. Juragannya siapa? Juragannya di Indonesia siapa? Orang Cina. Sekarang aja coba, ya enggak? Kamu pernah ke Grand Wisata? Pernah?
Dulu Umi pertama kali kesini, baru ya Umi kesini tuh baru 2000 berapa ya, 2007. Kamu udah lahir? Oh belum lahir ya. Grand Wisata itu baru ada tulisannya doang, tapi belum ada yang namanya bangunan apa itu, belum ada. Pertama kali yang dilakukan oleh Grand Wisata itu adalah buka jalan tol menuju jalan tol, belum jalan tolnya, 2 tahunan baru ada jalan tol. Jadi baru ada yang sekarang jadi McD, terus pasar modern, tahu? Nah, setelah berkembangnya, jadi di situ tuh masih warga Betawi asli ya, berarti ya kalau Bekasi ya. Di situ masih warga-warga asli, masih banyak rawa dulu di situ, rawa dan perkampungan lah, tapi nggak terlalu banyak. Ada perumahan itu di luar, yang rumahnya Sule itu memang sudah ada dari dulu. Nah sekarang kalian lihat Grand Wisata itu dari mulai masuk jembatan legenda, sekarang sudah masuk di perbatasan mana? Setu. Berarti berapa desa yang sudah dikuasai oleh Grand Wisata. Grand Wisata kira-kira orang pribumi atau non pribumi yang punya? Orang Indonesia asli bukan? Bukan. Jadi sudah bisa menggusur orang yang asli situ, sudah sampai perbatasan Setu. Kemarin nggak sengaja ketemu dengan marketingnya yang bagian perluasan, sekali nambah perluasan berapa Bu? Saya tanya. Sekali nambah 6 sampai 8 hektar. Tuh, Grand Wisata itu. Jadi kalau perluasan tanah masuk berapa hektar? 6 hektar, 8 hektar. Kita beli semeter aja masih nyicil, ya enggak? Ya enggak? Subhanallah. Itu. Jadi kalau sudah merajai kayak gitu. Nah ini di Indonesia saja sudah tidak ada. Sekarang ini sudah tidak ada sistem perbudakan. Itu saja antara yang miskin dengan yang kaya, kesenjangannya sangat kelihatan. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah susah sekarang. Wasani yang kedua, ulama amilta bin nasi. Ulama amilta bin nasi, manakala amilta bin nasi, kamu berbuat terhadap orang lain, ij'alhu, jadikanlah hal tersebut kama tardoli nafsika, sebagaimana kamu suka menimpa dirimu sendiri. Kama tardoli nafsika, sebagaimana kamu suka terjadi pada dirimu sendiri. Jadi kalau kamu berbuat ke orang lain, kembalikan itu pada diri sendiri. Kamu manyun ke orang lain, kamu kudu ingat, kamu mau gak dimanyunin orang lain? Mau gak dimanyunin orang lain? Mbak Mas, kalau kamu ngobrol dicuekin, mau gak?
manusia. Li'annahu karena sesungguhnya perbuatan layak mulu imanu abdin, layak mulu tidaklah sempurna imanu abdin, imannya seseorang hamba, hatta yuhibba sehingga dia bisa mencintai lisa irin nasi terhadap semua manusia, gak usah berantem, ma yuhibbu li nafsihi, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai oleh dirinya. Jadi ukurannya itu apa? Apa yang kita sukai, yaitu yang kita berikan kepada orang. Wasalisu yang ketiga, idza qara'ta al-ilma, manakala engkau mempelajari ilmu. Idza qara'ta al-ilma, manakala engkau mempelajari ilmu. Tahu atau menelaah, mas kakinya mas. Tahu atau menelaah ilmu. Yang bagi seyogianya ayyakuna ilmuka, yang bagi seyogianya ayyakuna ilmuka, hendaklah ilmu kamu yuslihu qalbaka, bisa memperbaiki hatimu. Wa yuzakki nafsaka, wa yuzakki dan bisa membersihkan nafsaka, jiwamu. Kama lau alimta, sebagaimana engkau ketahui, anna umraka, bahwa sesungguhnya umurmu maya buko tidak tersisa ghairu usbu'in, selain hanya 1 minggu. Jadi apa? Di sini diperintahkan yang ketiga. Kalau yang pertama tadi, berbuatlah kepada Allah sebagaimana kita memposisikan diri sebagai budak dengan juragan. Yang kedua, apa tadi? Berbuatlah kepada orang lain apa yang kita suka. Kalau orang lain gak suka, kalau kamu gak suka dipukul, jangan mukul orang lain. Sudah. Makanya Umi ngajarkan ke anak Umi, nah kalau kamu dibikin gara-gara oleh orang lain, dipukul atau apapun, ingatkan baik-baik, jangan mukul. Kok masih diulangi lagi? Ingatkan lagi sambil kamu menjauh. Jangan mukul. Masih aja diulangi lagi ketiga kalinya, kasih tahu terakhir, tolong jangan
pukul. Kalau keempat pukul, balas yang lebih kecil. Kenapa? Supaya dia belajar. Dengerin, apa yang kita tidak suka jangan lakukan kepada orang. Itu yang nomor dua. Umi sering lihat kamu itu maunya mukul tapi nggak mau dipukul. Ya benar. Kamu suka bikin gara-gara tapi begitu dibalas kamu lapor ke guru, kamu lapor ke orang tua. Ya benar. Itu bukan anak baik, apalagi kamu santri. Enggak begitu. Justru Umi ajarin balas, nggak usah takut. Orang Islam jangan jadi penakut. Sudah ada ajarannya. Musuh jangan dicari, tapi ketemu musuh jangan hadapi. Anak yang seperti itu lawan. Sukanya bikin gara-gara kita lagi nulis jilbab ditarik. Ada yang seperti itu. Omongin baik-baik. Jangan bikin gara-gara. Sekali diulangi lagi, kasih tahu baik-baik, diulangi lagi, kasih tahu baik-baik. Ketiga kalinya sudah dikasih tahu baik-baik, apa? Tak usah takut. Loh, Umi kok ngajarin berantem? Bukan. Umi nggak ngajarin berantem, jangan salah. Tapi Umi ngajarin kamu punya mental yang dia senior nih, senior kalau nggak benar, ya benar, ya benar. Jangan punya mental pengecut, harus berani. Yang penting kita tidak memulai. Diawali sekali ini baik-baik dulu, seperti itu. Karena apa? Banyak kok rata-rata yang lapor ke orang tua, kemudian orang tua itu komplain. 99,9% dia yang memulai, dan dia sendiri yang lapor ke orang tua ketika dilawan. Artinya apa? Orang yang bikin gara-gara itu biasanya memang hatinya tidak baik, sehingga ketika menghadapi masalah dia tidak bisa menyelesaikan. Dia buru-buru cuci tangan, langsung apa? Lapor ke orang tua. Sebelum dia yang kena hukuman, dia yang membalikan fakta. Itu 99,9% yang maju ke orang tua itu bisa dipastikan dia yang memulai. Jangan yang lapor ke orang tua adalah korban, itu jangan. Karena apa? Biasanya korban itu mentalnya sudah kuat, dia nggak butuh lapor, dia bisa menyelesaikan sendiri masalahnya, nggak suka lapor. Orang yang masih suka lapor ke guru, lapor ke orang tua, ngadu-ngadu, itu belum selesai dengan mentalnya. Ini bisa dan biasanya anak seperti itu tidak jauh beda dari orang tua. Jadi sudah hafal ini gaya-gayanya seperti apa, makanya menyikapinya pun ya kita sudah hafal. Karena apa? Anak tangguh itu biasanya malah nggak pernah komplain, nggak pernah reward, gak pernah konflik. Bukan berarti dia tidak menghadapi masalah. Semua yang hidup ini pasti punya Coba yang ngobrol sendiri ini belum selesai dengan dirinya. Jadi mengkondisikan dirinya sendiri. Saya fokus mendengarkan ketika sekolah aja belum bisa. Itu sudah kelihatan. Berarti dia masih belum selesai dengan dirinya sendiri. Sehingga apa? Temennya yang
diajakin tidak benar. Jadi gampang menilai siswa, murid, santri itu gampang sebenarnya. Tapi kalau dia sudah selesai dengan dirinya, dia sudah bisa mengendalikan egonya. Hari ini saya bayarnya sekolah fokus, ngantuk hilang dulu, itu bisa. Berarti dia sudah selesai dengan dirinya dan itu biasanya sukses. Bukan masalah pintar bodoh di sini, bukan. Orang hebat itu karena pertama dia sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri. Setelah bisa mengendalikan dirinya sendiri, dia akan mampu mengendalikan orang. Pemimpin itu sudah bisa memimpin dirinya dulu, baru memimpin orang. Itu pemimpin akan sukses. Tapi kalau dia belum bisa memanage dirinya sendiri, dia gak akan pernah bisa memanage orang lain. Jadi sesimpel itu sebenarnya lihat karakter. Gak perlu detail, cukup ya kayak misalnya Umi ketemu kamu, ngelihat saat sholat seperti apa, saat ngaji seperti apa, saat muasyarah dengan temannya seperti apa, itu udah kelihatan kamu seperti apa, pembiasaan di rumahmu seperti apa. Tinggal melihat respon orang tua seperti apa, itu sudah kebaca. Jadi nggak pakai suhu dan pakai kelihatan mantap. Paham Mas? Paham Mas? Jadi apa? Ayo belajar bah. Di sini perintahnya, jadikan ilmu yang kita pelajari itu bisa membersihkan apa tadi? Mensucikan jiwa. Artinya apa? Jangan sampai kita tambah banyak ilmu yang kita pelajari, tambah enggak kelas 7 sopan, kelas 7 nurut, kelas 8 berarti harusnya lebih sopan, berarti kelas 9 harusnya sangat sopan, sangat. Kenapa? Ini tadi karena ilmu yang dipelajari tambah Mas, tambah. Nah kalau kenyataannya naudzubillah min dzalik kok terbalik, kelas 7 nurut, gampang diatur, kelas 8 mulai oglek-oglek, kelas 9 oleh. Nah ini naudzubillah, berarti ada yang salah. Kenapa? Harusnya semakin banyak ilmu yang kita pelajari, hati kita tambah tidur, ya, hati kita tambah ngobrol deh, ya. Tambah banyak ilmu yang kita pelajari, hati kita harusnya tambah. Kalau hati tambah bersih, tambah nurut apa enggak? Tambah gampang diarahkan apa tidak? Sesimpel itu Imam Ghazali ngasih tahu. Bukan kok tambah kelas 9 rambutnya tambah gondrong-gondrong, kurang panjang, karena dia di sini jadi kasih karet noleh, malah udah ngerti ya, besok digondrongin rambutnya, noleh dia, nolehnya kurang 360 derajat ya. Itu jadi harusnya apa? Tambah banyak ilmu yang kita pelajari, tambah gampang diarah, tambah gampang dikasih tahu, tambah gampang diajak kepada kebaikan. Harusnya seperti itu.
Allahu Akbar.